Terima kasih Mas Hasrul Lukman atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, ini terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ya. Dan saya apresiasi tadi dengan Mas Agus Santosa ya, wah, luar biasa. Artinya tidak sia-sia bahwa ini bisa menjadi penyambung informasi, ini bisa menjadi agent of change dari BPOM juga. Dan harapannya tentunya saya melalui kesempatan pada malam hari ini, melalui media daring, melalui Zoom ini, tentunya harapannya nantinya bahwa informasi yang saya sampaikan ini nantinya bisa betul-betul menjadi ilmu dan juga bisa ditularkan, disampaikan, disosialisasikan kepada keluarga, saudara, tetangga, sehingga tentunya semua bisa menjadi penyambung informasi bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak, yang bisa melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Dan tadi sebenarnya memang betul nih materi yang akan saya sampaikan sudah disampaikan semua dengan oleh Mas Agus ya. Jadi saya sebenarnya mungkin tidak tinggal nanti next seperti aja. Oke, tapi tidak apa. Saya ada beberapa hal yang tentunya perlu saya sampaikan sekaitan dengan apa itu BPOM. Saya izin share screen dulu ya. Kalau sudah terlihat, Ya, sudah, Pak. Sudah sudah terlihat. ya. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah outline saya. Jadi outline untuk paparan ada tentang profil BPOM di Makassar, kemudian mengenal komoditi obat dan makanan, dan tentunya yang terakhir adalah penutup. Nah, tentunya tak kenal maka tak sayang tadi disampaikan oleh MC ya. Tentunya ini adalah merupakan visi dan misi dari BPOM dengan sesuai dengan Rensa 2025-2029. Visinya adalah terwujudnya sediaan farmasi dan pengelolaan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misinya ada empat, tentu adalah membangun SDM unggul, kemudian fasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha di bidang sediaan farmasi dan pengelolaan. Saya mendengar bahwa di Wahda Islamiyah ini eh, memiliki juga lini-lini usaha ya. Nah, silahkan tentunya kami dari BPOM ini akan sangat support bagaimana untuk mendukung tumbuh kembang terkait dengan perizinan nantinya ya, terkait dengan pendampingan, termasuk kegiatan seperti ini ya. Ini menjadi suatu hal yang sangat baik untuk bagaimana sebagai upaya-upaya pemberdayaan masyarakat agar tadi menjadi konsumen yang cerdas dan bijak. Kemudian misi yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengawasan sekian farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan. Yang keempat adalah tentunya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Ini adalah regulasi ya pembentukan RBP Perpres nomor 80 tahun 2017 yaitu merupakan lembaga pemerintah non kementerian di mana kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lokasinya mungkin kalau yang belum tahu untuk Balai Besar POM di Makassar di Jalan Baji Minasa nomor 2 Kota Makassar ya. Silahkan yang mau berkunjung datang ataupun untuk meminta informasi atau mau menyampaikan aduan silahkan ya kami tentunya akan senantiasa siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari kami. Nah, meskipun namanya adalah pengawas obat dan makanan, namun kami kemudian mengawal banyak komoditi ya. Ada obat, ada pangan olahan, ada obat tradisional, atau obat bahan alam sekarang istilahnya. Kemudian ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, dan juga produk tembakau. Jadi produk tembakau kita mengawal terkait dengan iklannya, terkait dengan penandaannya ya, untuk memastikan kebenaran kandungan tar dan nikotinnya. Itu yang kita lakukan. Walaupun untuk pengujian memang tidak di semua UPT balai, tapi di balai-balai tertentu yang memang memiliki kemampuan laboratorium untuk menguji kandungan tar ataupun nikotinnya. Nah, tentunya ini merupakan salah satu bentuk 5 pilar pengawasan obat dan makanan. Karena saya selalu menyampaikan bahwa Badan POM ini bukan Superman. Yang kalau Superman itu hanya ada di dunia DC komik ya, bahwa tentunya Badan POM ini tidak bisa bekerja single player atau bekerja sendiri, senantiasa membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, kementerian lembaga yang lainnya, kemudian pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan tentunya media. Ini menjadi salah satu pilar yang penting untuk itu. Nah, beberapa tantangan terkait pengawasan obat dan makanan, tentunya kita tahu ada saat ini kita menghadapi era globalisasi, dunia tidak lagi bersekat ya, mudah sekali peredaran apa namanya, maksudnya barang, obat, makanan dari luar ke dalam negeri ya, tentunya menjadi salah satu tantangan yang kita hadapi. Dan juga tentunya salah satu yang menantang juga adalah terkait dengan digitalisasi, revolusi industri. Sekarang saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kalau belanja mungkin sudah sangat familiar dengan secara online. Apapun ada di sana tentunya ini tadi
perlunya kita menjadi konsumen yang cerdas dan bijak, agar tidak asal beli. Karena tentunya nanti kalau asal beli bisa jadi produk-produknya tadi disampaikan oleh Mas Agus ya, bisa jadi produk yang mengandung bahan berbahaya, ya bisa berisiko pada kesehatan. Kemudian juga kita masih dihadapkan pada masalah supply and demand, bagaimana kita mewujudkan konsumen yang cerdas, ya. Dan kemudian dari penyelundupan obat dan makanan, ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang berbatasan. Contohnya waktu saya bertugas di Kepri, di Batam, ya di Riau, itu menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan barang-barang dari Malaysia. Itu sangat mudahnya masuk, kemudian barang-barang dari Cina, apalagi di Batam tuh pintu pelabuhan masuknya banyak sekali, barang-barang impor ilegal gitu kan ya, itu banyak membanjiri. Dan tentunya menjadi salah satu hal yang harus kita tegah ya, karena ini akan berisiko untuk mengancam keberlangsungan hidup UMKM kita. Tentunya kita harus bangga produk dalam negeri ya, karena produk dari luar negeri belum tentu bagus. Ternyata banyak juga yang ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya. Persaingan antar pelaku usaha, ketentuan juga masih menjadi tantangan ya, karena mungkin adanya demand masyarakat yang tadi ingin yang instan, produk yang cespleng. Nah, sehingga dimanfaatkan ini ruang ini oleh para pelaku-pelaku usaha nakal untuk menambahkan bahan-bahan berbahaya, termasuk jamu PKU, kosmetik mengandung bahan berbahaya. Ya, di Sulsel ini termasuk yang rawan terkait dengan peredaran kosmetik atau skincare. Keterbatasan SDM, tentunya kami menyadari SDM kami sangat-sangat terbatas. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat baik ya, momen pada malam hari ini. Bagaimana harapannya Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam webinar pada malam hari ini nanti bisa meneruskan informasi-informasi yang diperoleh pada ya keluarga terdekat, pada tetangga, ya, sehingga akhirnya semua orang memahami tentang pentingnya obat dan makanan yang aman dan bermutu. Sinergitas salah satu juga menjadi tantangan juga, ada terkadang ego sektoral yang tentunya harus menjadi kita kita kikis ya, dan kita tetap sejauh ini sih memang sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja bagaimana untuk memastikan sinergitas untuk terus kita tingkatkan, dan penegakan hukum juga satu menjadi tantangan. Ancaman kita biasanya kalau kita ada penyidik pegawai negeri sipil, ancaman di Undang-Undang Kesehatan bisa sekian farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan itu 12 tahun dan denda 5 miliar. Tapi pada kenyataannya prosesnya, proses hukumannya hanya ada yang percobaan, ada yang cuma 3 bulan, ada yang cuma 1 tahun, sehingga tentunya ini kan terkadang tidak menimbulkan efek jerah. Walaupun tentunya saat memberikan keputusan tuh di tahap-tahap penuntutan ataupun di persidangan itu sudah mempertimbangkan ya berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Kami memang tidak bisa apa ya, mengintervensi karena itu ada hak kewenangan dari di tingkat penuntutan dan tingkat persidangan. Nah, menghadapi tantangan-tantangan tadi, Badan POM itu mengembangkan suatu pengawasan yang sifatnya full spektrum, yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Pengawasan pre-market itu adalah pengawasan sebelum produk itu beredar. Jadi sebelum produk beredar itu kita melakukan kajian. Mungkin tadi Mas Agus sudah mengalami ya, karena di industri ya, di industri obat bahan alam ataupun juga bergerak di bidang pangan dan kosmetik. Jadi kita melakukan review, melakukan evaluasi untuk memastikan mutu dan keamanannya. Baik kita cek dokumennya, pabriknya ini sudah atau belum. Ya, sudah personilnya ya, SOP-SOP-nya. Kalau sudah memenuhi seluruh istilahnya itu cara produksi yang baik, baik itu untuk obat, kosmetik, obat bahan alam, ya. Nah, baru nantinya akan diberikan izin edar. Nah, setelah diberikan izin edar, tidak berhenti di situ BPOM. BPOM tetap mengawal nih. Jadi bukan setelah dapat izin edar kemudian dilepas, tidak. Setelah itu ada namanya pengawasan post market ya. Kita cek lagi di tingkat produksinya, di tingkat produsen. Apakah produsen memiliki komitmen yang baik terkait bagaimana memastikan mutu keamanan, khasiat kemanfaatan dari produk yang dihasilkan. Jadi kita cek lagi, kita datangi lagi, dan itu tadi disampaikan tidak pernah kita mengkonfirmasikan. Ya, jadi kita datang setiap saat. Dan tentunya ini salah satu upaya untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Kemudian kita juga melakukan sampling dan pengujian. Tujuannya apa? Untuk memastikan waktu di pendaftaran bagus, tapi kadangkala yang terjadi banyak juga produk-produk yang di perjalanannya karena ingin memberikan efek instan itu kan ya, ditambahkan misalnya kayak kosmetik. Di awalnya enggak klaim apa di dokumen-dokumennya dia menyampaikan tidak ada penambahan bahan baru. Ternyata di perjalanannya ditambahkan merkuri, ditambahkan hidrokinon. Nah, sebagaimana juga obat bahan alam ada di perjalanan di awalnya enggak ada menambahkan bahan kimia obat, di perjalanan ditambahkan dexamethasone, ditambahkan asam mefenamat, ditambahkan sildenafil sitrat gitu kan. Nah, ini yang terjadi kita melakukan pengawasan post market sehingga sepandai-pandai itu melompat ya, nanti akan kena juga dia nantinya akan tersampling dan teruji bahwa dia positif mengandung bahan berbahaya. Kalau ternyata dia terbukti positif, itu bisa diberikan sanksi mulai dari peringatan keras, kemudian penghentian sementara kegiatan pabriknya sampai dengan pencabutan izin. Dan memang kalau ada diduga ada indikasi pelanggaran pidana,
Ya kalau kita kan istilahnya kalau penindakan itu ultimum remedium itu menjadi pilihan terakhir apabila upaya-upaya pembinaan itu tidak diindahkan oleh pelaku usaha. Kita juga melakukan pengawasan iklan dan monitoring label juga. Karena kan terkadang iklan ini tidak boleh namanya diatur di peraturan itu disebutkan bahwa iklan itu harus objektif, tidak boleh berlebihan, tidak boleh superlatif. Misalnya mampu memutihkan dalam waktu tiga hari, wah itu sudah tidak benar, itu kan sudah superlatif. Dan BPOM tidak pernah sekalipun menyetujui terkait dengan klaim misalnya kosmetik memutihkan, tidak ada. Yang ada adalah membantu membantu menyamarkan noda, membantu mencerahkan seperti itu. Tidak ada yang memutihkan, itu pasti kami tidak akan menyetujui. Ya, kemudian juga kita melakukan tadi pengawasan di sana produksi, distribusi, dan kalau obat di sana selain farmasian. Kemudian kita juga ada terkait pharmacovigilance. Ini adalah untuk obat, ya. Jadi untuk memastikan adanya efek samping ataupun kejadian tidak diinginkan. Jadi masyarakat juga didorong untuk dapat melaporkan apabila memang mengalami setelah minum obat ternyata kok merasa sesak napas ataukah merasa kemudian batuk-batuk, telinga berdering, itu harus dilaporkan ya agar ini efek-efek seperti ini memang ada efek samping obat itu yang memang diprediksi. Sedangkan kalau kejadian tidak diinginkan, mungkin kalau Bapak Ibu ingat kasus gangguan apa EGD ya, gagal ginjal akut pada anak ini karena TD yang tidak diinformasikan secara cepat gitu kan, dipikirnya masih banyak karena penyakit-penyakit tertentu padahal karena adanya tadi adanya cemaran EGD pada sirup obat sehingga berdampak pada gangguan ginjal pada anak-anak kita. Nah, kemudian setelah di pengawasan pre dan post market, kita juga mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital ya. Ada BPOM Mobile, tadi disampaikan ada kita melakukan cyber patrol karena memang tantangan beredar secara daring itu sangat luar biasa. Kita juga ada tim cyber untuk memastikan link-link yang mempromosikan produk-produk ilegal itu langsung kita usulkan ke pusat untuk dilakukan take down oleh Kemenkudigi. Ya, kemudian juga kita mengembangkan bagaimana sistem perizinan yang cepat, mudah dan terjangkau, ada mengembangkan e-registrasi, ada EJMP, EJDUB ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelaku usaha agar bagaimana layanan adalah lebih cepat, mudah dan terjangkau dan juga transparan. Dan tentunya kita juga melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk pencerdasan pada masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, ini adalah merupakan wilayah kerja dari Balai Besar POM di Makassar. Jadi untuk UPT Badan POM di Sulawesi Selatan itu ada dua. Yang pertama adalah Balai Besar POM di Makassar, ini ada 17 kabupaten kota. Kemudian satu lagi adalah Balai POM di Palupo, ya ada 7 kabupaten kota yang menjadi wilayah kerjanya. Jadi tujuannya kenapa dibentuk ada dua UPT di Sulsel, tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga tentunya untuk meningkatkan kecepatan layanan publik. Ada layanan penguji, ada layanan informasi dan pengaduan, ada layanan perizinan, ada layanan pengujian ya. Nah, tapi nanti ke depannya juga akan dibentuk lagi nih untuk semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga meningkatkan layanan publiknya akan dibentuk Lokapom di Bone nanti ya 2026 insya Allah akan ada operasional Lokapom di Bone, ini Bosowasi nanti wilayah kerjanya ya. Jadi masyarakat di sekitar Bosowasi tersebut itu bisa nanti mendapatkan manfaat utamanya untuk perlindungan dan untuk menggerakkan ekonomi. Jadi tidak perlu lagi izin konsultasi jauh-jauh ke Makassar ya. Cukup bisa datang nanti di Lokapom di Bumi. Insya Allah nanti juga akan dibentuk di beberapa wilayah ya. Di Parepare bisa jadi nanti akan dibentuk juga karena Parepare saya mendengar juga, saya belum sempat ke Parepare tapi saya mendengar bahwa di sana termasuk cukup tinggi peredaran pangan ilegal ya, pangan yang dari Malaysia katanya banyak beredar di sana. Tentunya kalau produk yang belum ada izin edarnya jangan dikonsumsi karena belum dilakukan evaluasi mutu dan keamanan dan bisa berisiko pada kesehatan. Kalaupun misalnya tidak mengandung bahan berbahaya, tentunya kita harus mengedepankan rasa cinta tanah air gitu kan ya. Artinya kita utamakanlah kita beli produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita yang tentunya harus kita dukung ya sehingga mampu berjaya di negeri sendiri dan bahkan bisa ekspor. Nah, ini kegiatan yang dilaksanakan ada perizinan sarana produksi dan distribusi terkait dengan namanya IPCPPOB, ada JDOB, cara produksi kosmetik yang baik ya. Nah, ini bagian dari pengawasan untuk di pre-marketnya, SKI, SKE ya, impor ataupun ekspor ini melalui kami. Kemudian kita juga melakukan pengawasan sarana produksi, distribusi obat dan makanan. Jadi mungkin banyak mendengar seringkali mungkin yang muncul di berita, BPOM itu hanya kerjanya saat hari-hari besar keagamaan, saat Ramadan, saat Idul Fitri, saat Natal tahun baru. Padahal kami setiap hari, mungkin tadi ada Mas Ilham nih ya, salah satu kolega saya di Balai Besar POM di Makassar, turun setiap hari. Tidak pernah kita namanya itu tinggal di kantor gitu. Kalau di kantor juga kita sibuk dengan berbagai macam administrasi kegiatan. Jadi kita melakukan pengawasan, memastikan bahwa produk obat, makanan, kosmetik, obat bahan alam ya, kemudian pangan olahan itu memenuhi aspek mutu dan keamanan sehingga masyarakat terlindungi. Makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman di Balai Besar POM Makassar, kita seharusnya menjadi insan-insan yang bersyukur. Kenapa? Kita tuh diberikan kelebihan lagi untuk mengawal. Bayangkan komoditi obat dan makanan ini sejak dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian anak-anak dewasa,
itu digunakan semua, bahkan sampai meninggal. Ya, artinya sejak dalam kandungan itu mengkonsumsi berbagai macam susu, kemudian vitamin, ya setelah lahir juga menggunakan berbagai macam produk, bersentuhan dengan pangan, kosmetik, bahkan setelah meninggal masih juga ada digunakan karena beberapa budaya yang saat meninggal dilakukan rias. Nah, tentunya kan harapannya juga jangan sampai digunakan yang untuk merasa lah kosmetik ilegal. Wah kan kasihan sudah meninggal masih dilihat kosmetik ilegal yang mengandung merkuri lagi. Nah, seperti itu. Artinya saya selalu mengucapkan pada teman-teman kita harus bersyukur bahwa kita ini bukan hanya sekedar bekerja saja, tapi kita ini kerja kita ada nilai ibadah di sana, ada nilai makna yang mendalam bagaimana kita memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat agar senantiasa dapat sehat, tentunya dapat beraktivitas dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyebaran informasi atau pemberdayaan masyarakat yang seperti malam ini, ya ini merupakan satu hal yang saya mengucapkan terima kasih kepada Wadah Islamiyah yang sudah memberikan kesempatan dan waktu sehingga saya memiliki untuk menyampaikan informasi dan harapan informasi dapat ditularkan ya kepada masyarakat lainnya sehingga menjadi penting untuk bisa memutus mata rantai peredaran obat dan makanan ilegal. Kemudian sampling dan pengujian ya ini kita lakukan, kemudian pengawasan iklan dan terakhir penindakan. Jadi di kami ada namanya penyidik pegawai negeri sipil ya. Ini tugasnya adalah untuk menegakkan aturan apabila upaya-upaya pembinaan tidak diindahkan oleh pelaku usaha. Nah, kita turun dan kita akan memproses ya walaupun kita di bawah koordinasi dari Korwas PPNS di Polda Sulsel, tapi kita juga bisa melakukan penyidikan secara mandiri walaupun tetap di bawah koordinasi dari Korwas PPNS namanya ya, sampai dengan nanti proses hukum di persidangan. Nah, ini juga beberapa sertifikat yang kita miliki, ada 9001, 17025, dan 37001 2016 atau terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Dan Alhamdulillah bahwa Balai Besar POM di Makassar sudah mendapatkan predikat WBBM, artinya wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai bentuk pengakuan dari Kemenpan RB terkait dengan komitmen terkait dengan anti pungli, anti gratifikasi, dan juga terkait dengan layanan publik yang sudah nilainya sangat baik. Nah, beberapa tantangan dan strategi di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah masih tingginya temuan produk yang tidak memenuhi syarat baik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, mengandung bahan kimia, utamanya kosmetik. Saya pertama datang Sulsel ini memang banyak sekali permasalahan terkait dengan skincare nih ya. Jadi hati-hati tadi disampaikan Mas Agus juga ya bahwa harus berhati-hati ya memilih produk-produk terutama kosmetik nih banyak kosmetik-kosmetik kalau yang ilegal yang tidak ada izin edar sudah tentulah jangan dipakai, jangan dibeli gitu kan. Tapi terkadang ada yang mencantumkan nomor notifikasi, tapi di perjalanannya dia ternyata main di dua kaki. Ada dia di tanpa di luar dari yang legal, yang legal dia juga memproduksi yang ditambahkan bahan-bahan berbahayanya. Jadi ini yang makanya beberapa waktu lalu kan dilakukan penarikan tuh kosmetik, kemudian banyak saya membanjiri di Instagramnya Badan POM. Apa kerjaan Badan POM? Badan POM kerjanya tidur, makan gaji buta, wah sudah macam-macam. Padahal sebenarnya kami pemerintah ini tetap melakukan pengawasan, tapi tidak bisa juga kita 7 kali 24 jam. Tetap ini ada namanya tanggung jawab dan kejujuran dari pelaku usaha. Kalau dia misalnya produksi di tempat yang lainnya di malam hari, nah kita kan tidak tahu. Nah, tapi tentunya inilah makanya perlu peserta masyarakat, laporan dari masyarakat, oh di sana ternyata ada proses kegiatan produksi itu. Nah, itu akan kita tindak lanjuti. Karena memang ada juga pelaku-pelaku usaha yang walaupun dia legal tapi dia nakal gitu. Kenapa ya? Karena ingin mendapatkan motif keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Tapi ini tentunya kita tidak akan tinggal diam, kita bersama dengan aparat penegak hukumnya akan berupaya ya untuk memberikan ya sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang menjadi penting masih tingginya penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Namanya adalah antimikrobial resistan. Bapak Ibu sekalian, ini saat ini orang sakit sedikit, kadang-kala kita langsung minum beli amoksisilin, sakit sedikit beli cefactroxil. Padahal antibiotik termasuk obat keras yang harus dengan resep dokter. Dan berdasarkan data WHO 2050 nanti ini akibat AMR itu kematian bisa menyentuh angka 10 juta lebih. Ya, dan itu bisa terus bergerak. Ini lebih tinggi dibandingkan HIV dan AIDS, HIV/AIDS dan juga malaria. Tentunya kita mendorong ini bagaimana kepala-kepala daerah menerbitkan surat edaran untuk terkait dengan rasionalisasi penggunaan antibiotik tidak boleh dan tentunya Bapak Ibu juga jangan sampai ya membeli antibiotik tanpa resep dokter karena memang resikonya itu luar biasa. Kemudian peredaran obat makanan ilegal secara daring ini juga satu dari tantangan kompleksitas pengawasan kita. Hanya perlu kita senantiasa mendorong agar masyarakat jadi konsumen yang cerdas ya. Beli daring boleh, tapi pastikan produknya adalah legal. Tadi masyarakat cenderung produk yang efek instan, cespleng tadi disampaikan. Pemutih utamanya di Sulawesi Selatan sangat laris setelah ini kalau namanya pemutih. Padahal putihnya bisa jadi karena efek dari kamera, filter kamera. Kan sekarang TikTok macam-macam kan ada efek filter kameranya. Bu. Langsung kita jadi seperti artis-artis opak Korea semua gitu kan ya. Pelangsing yang juga diminati stamina pria. Nah, stigma izin edar, BPOM sulit mahal dan lama. Padahal tidak seperti itu. Izin BPOM sekali saya sampaikan apabila nanti Wadah Islamiyah yang punya anggotanya ingin mengurus izin edar BPOM silahkan ya. Dan itulah free of charge untuk lainnya. Hanya ada PNBP untuk
pendaftaran dan banyak insentif untuk UMKM mulai dari pendampingan sampai dengan terbit izin edar, kemudian kita ada ujinya kita gratiskan dan kemudian untuk tarif PNBP diskon 50%. Kalau untuk beberapa UMKM, keripik-keripik macam-macam seperti itu tuh diskon 50%, paling hanya sekitar 300 sampai 500 ribu. Kalau di diskon 50% hanya membayar 150 sampai dengan 250 ribu, sedang lainnya tidak ada berbayar pun. Mau dimanapun posisinya ya, misalnya mau di yang terdekat di Makassar, yang jauh ada di misalnya mana paling jauh tuh di Parepare, itu tidak perlu memikirkan biayanya tugasnya. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya ada kegiatan event apapun silahkan. Kita adalah dengan senang hati apabila ditanyakan free of charge ya, karena memang kita tujuan adalah bagaimana memberikan pemahaman pentingnya obat dan makanan yang aman sehingga supply and demand dari peredaran dari obat dan makanan ilegal dapat kita putus. Kemudian belum konsistennya pelaku usaha pada regulasi, kadang-kala angin-anginan gitu kan, bagus, habis itu turun lagi. Nah, luasnya cakupan pengawasan, ketersediaan SDM ini juga sangat luas, dengan SDM yang hanya terbatas, kita pengawasan sekitar berapa, 15 orang ya harus mengawal 17 kabupaten kota, dan anggaran juga terbatas, apalagi efisiensi. Nah, ini tentunya kita berstrategi nih, bagaimana mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis risiko, ya, track record sarana termasuk penegakan hukum atau law enforcement. Tadi untuk AMR kita mendorong pemerintah daerah dan alhamdulillah untuk di Makassar sudah terbentuk, beberapa kabupaten kota juga sudah diterbitkan ya surat edaran terkait rasionalisasi penggunaan antibiotik. Kemudian penggalangan kolaborasi ini juga menjadi suatu hal yang penting, 5 pilar tadi ya, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, dan juga media. Kemudian berbagai macam inovasi kita kembangkan, ada pelayanan mantap pol ini menjangkau ke pelosok-pelosok, inovasi pedang pong baso untuk fasilitasi pendampingan usaha, tadi dengan berbagai macam insentif untuk UMKM dan penguatan branding tadi, ceklik, ya, dan juga Bepom Mobile menjadi sangat penting untuk dapat di-download kita istilahnya Bepom Mobile itu informasi obat dan makanan dalam genggaman. Nah tadi ini kita mungkin hanya sekali aja sudah disinggung sama Mas Agus ya, obat ada 4 penggolongannya, tentunya jangan sampai ya kalau obat bebas sudah terbatas. Nah, sebenarnya kalau obat ini produk yang highly regulated ya terus secara ketat gitu kan ya. Jadi kalau jangan sampai membeli obat keras tuh di toko kios atau bahkan di toko, jangan kan di toko kios, di toko obat pun tidak boleh, hanya boleh di sarana-sarana apotek, klinik, rumah sakit ya, karena memang ini cara ini ada apa namanya? Ada resiko-resiko di sana. Kemudian ada narkotik, tentunya ini juga lebih lebih lagi ya, narkotik psikotropik ini harus dibawa betul-betul menggunakan resep dokter dan karena bisa menimbulkan adiksi ataupun kecanduan di sana. Nah, tadi ini yang saya sebutkan, resistensi antimikroba, faktor resistensi mikroba, jadi suatu kondisi di mana obat antibiotik itu tidak lagi bisa memberikan manfaat untuk pengobatan. Ya, karena apa? Ya mungkin karena cara-cara yang salah itu kan ya. Misalnya beli obat tanpa tidak sakit karena infeksi bakteri, tapi memberi antibiotik, minum antibiotik baru 4 tablet sudah berhenti, padahal harus sampai habis. Nah, seperti itu ya. Lawannya dengan cara apa? Tentunya tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter, terusan pengobatan sampai habis ya. Kemudian tidak membuang antimikroba sembarangan kan bisa mencemari lingkungan. Jadi ada penelitian bahwa beberapa laut ya perairan itu sudah tercemar obat-obatan termasuk antimikroba dan ini akan berdampak pada manusia karena kalau nanti ikannya dikonsumsi oleh kita itu bisa mengakibatkan kita juga terjadi residu timbunan residu pestisida pada tubuh kita dan gugur dan laporkan jika mengetahui ada sarana ya yang menjual antibiotik tanpa resep dokter. Tapi jelas tidak boleh antibiotik dibeli di kios-kios di kelontong-kelontong. Karena dulu waktu pengawasan juga sering kita temukan nih, pasar tradisional ada antibiotik, amoksisilin, ampicillin, tetrasiklin, asam mefenamic, dexamethasone dijual secara bebas. Nah, ini tentunya tugas kita bersama untuk bagaimana memutus mata rantai peredaran agar obat-obat tersebut tidak beredar di jalur-jalur yang tidak semestinya. Ini tadi Pati. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dampak dari AMR itu apa? Infeksi yang berkelanjutan, sulit sembuh, pengobatan menjadi mahal, bahkan kematian. Ini foto ini asli nih. Jadi orangnya meninggal akhirnya karena tidak tersembuhkan ya. Jadi ini mungkin agak ini ya. Jadi kita skip aja ya. Nah ini tipsnya tentunya beli obat di sarana resmi dan apotek dan toko obat. Tapi toko obat hanya boleh untuk obat bebas dan bebas terbatas ya. Tidak boleh dia obat keras. Jangan mudah tergiur diskon, perhatikan logo obat, dan tanya informasi lebih lanjut pada dokter atau apoteker. Ini penyalahgunaan obat Bapak Ibu menjadi juga permasalahan seluruh Indonesia, tramadol, triheksi, dextro, amin. Jadi Bapak Ibu ini merupakan produk-produk yang bukan diproduksi oleh jalur legal ya. Kalau di jalur legal nih kita melakukan pengawasan tidak kita temukan karena rata-rata apotek tidak berani dia jual-jual seperti ini secara bebas karena bisa kita berikan sanksi yang tegas sampai dengan pencabutan izin kalau apotek sampai jual yang produk ilegal gitu kan ya. Nah, ini ada tramadol, ada triheksi. Tramadol untuk menghilangkan rasa sakit. Triheksi sebenarnya obat penyakit untuk pasien-pasien gangguan jiwa, tapi dikonsumsi ya dan ini mengakibatkan luar biasa dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa ya, beberapa dampak penyalahgunaan obat mulai dari putus sekolah, tertular penyakit, kemudian tindakan kriminal, secara dampak ekonomi bahkan bisa terjadinya pidana penjara. Ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bagaimana dampak penyalahgunaan obat ya, bagaimana otak yang sehat dengan otak yang ternyata sudah
narkotika. Secara fisik pun nampak kelihatan berbeda sekali. Dan saya mungkin bisa memberikan cerita mungkin ya bahwa ada waktu itu di NTB, saya pernah di NTB tadi jadi ya keracunan-keracunan itu memang pernah ada terjadi ya jamu pangan gitu kan ya. Jadi anak itu sekolah selerasi, bagus dia anak cerdas, tapi terbujuk oleh rekannya sebagai bagian apa tuh gaul gitu kan ya. Dia ditawari tramadol, akhirnya mengkonsumsi dalam jumlah besar, saat pulang mengendarai kendaraan, jatuh kecelakaan, hancur, giginya semua hancur, sehingga dia akhirnya stres kan gitu kan, sehingga akhirnya justru menjadi kena gangguan jiwa. Tentunya sangat disayangkan, anak-anak yang harusnya menjadi harapan kita ke depannya, menjadi penerus bangsa kita ini, tapi karena salah dalam pergaulan, karena konsumsi obat-obat yang tidak seharusnya dikonsumsi, sehingga mengakibatkan masa depannya itu menjadi suram. Jadi prinsipnya, marilah sama-sama kita kawal anak-anak kita, keluarga yang kita cintai, jangan sampai tergoda, terbujuk menggunakannya ini, obat-obatan yang salah gunakan tramadol, triheksi, dextro gitu kan, sehingga tentunya menjadi rusaknya masa depan anak-anak tersebut. Nah, kita bergeser ke obat bahan alam tadi sudah dibahas ya sama Mas Agus. Ada jamu, ada herbat sedara, ada fitofarmaka. Kalau jamu ini turun-temurun, ada efek empirisnya. Ini paling mudah. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di Wadah Islamiyah mau membuat produk jamu ini yang paling gampang ini kan karena ada efek ada apa namanya ada fakta empirisnya. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi ada namanya obat herbal terstandar. Ini sudah ada uji toksitas dan uji kronisnya, ada prekliniknya ya. Jadi ini sudah lebih tinggi tingkatannya. Ada lagi fitofarmaka. Nah, ini yang paling tinggi dan biasanya dan sebenarnya fitofarmaka masih sangat sedikit sekali. Makanya kemarin kita menggelar kegiatan FGD Akademisi Bisnis dan Government Collaboration adalah salah satu untuk mendorong pemanfaatan obat-obat bahan alam yang saya rasa di Sulsel saya yakin sangat melimpah produk-produk dengan memiliki kebermanfaatan yang diyakini secara umum memiliki khasiat kemanfaatan itu kan marilah sama-sama dikembangkan agar menjadi produk-produk yang baik jangan sampai tapi nanti ditambahkan kalah bersaing dengan produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang juga bisa berisiko pada kesehatan. Tadi ada BKU, biasanya ditambahkan ada metamperon, ada paracetamol, phenylbutazone, ya. Ada logonya, ada penandaan juga tadi sudah disampaikan Mas Agus juga ya terkait penandaannya. Tapi terkadang, nah ada juga mereka produk-produk ini yang mencantumkan POM TR-nya tapi palsu. Nah tadi disampaikan ada beberapa produk ini. Saya dulu waktu di Riau ini Unerv ini saya temuannya kurang lebih 11 miliar ini dari Malaysia itu kan dari Malaysia produknya itu kan ditambahkan bahan kimia obat gitu kan masuk ke Indonesia. Memang banyak yang minati kenapa? Karena cesplengnya tadi. Jadi memang harus waspada saat bawa kita karena beda ya antara jamu atau obat bahan alam dengan obat kimia. Kalau obat kimia memang dia langsung berikatan dengan sistem saraf dengan apa namanya reseptor-reseptor sehingga langsung onsetnya juga langsung muncul gitu kan ya. Tapi kalau obat bahan alam tidak bisa seperti itu. Dia adalah prosesnya adalah lebih lebih lama gitu kan ya, lebih pada untuk bagaimana efek untuk memelihara kesehatan. Jadi Montalin ini juga sama ini, Salam ya. Pokoknya dia mencantumkan klaim tadi berbagai macam penyakit bisa disembuhkan. Nah, kalau kita ada produk dengan klaim menyembuhkan itu sudah tidak boleh. Jadi kalau obat bahan alam hanya boleh membantu mengurangi membantu menurunkan apa namanya gula darah, membantu menjaga stamina tubuh. Nah seperti itu. Tapi kalau sudah klaimnya menyembuhkan sampai puluhan klaim, nah itu patut patut curiga. Ya. Nah kemudian ini juga ada misalnya beberapa produk yang lainnya juga ya, ini yang dilarang. Tongkat asli Madura tidak boleh nih ya. Yang secara intravaginal tadi disampaikan itu dilarang, tidak boleh juga. Nah, kemudian nih kopi-kopi ini hati-hati ya. Seakan-akan ini adalah kopi, tapi kopi yang ditambahkan sildenafil sitrat, ditambahkan tadalafil sitrat. Jadi kalau sildenafil sitrat itu adalah Viagra, tadalafil itu Cialis gitu kan. Ini kadang-kala mungkin nggak ngerti nih. Dipilihnya opioid stamina, tapi ternyata diisikan tadi ya Viagra, Cialis gitu kan di dalamnya itu dan dosisnya tuh enggak kira-kira bisa jadi juga produknya kedaluarsa bisa jadi itu kan mendapatkannya sehingga seringkali mendengar berita tahu-tahu kena serangan jantung meninggal gitu kan ya karena ya tadi ini ada kandungan yang harusnya obat-obatan harus dengan resep dokter di bawah apa namanya di bawah pengawasan dokter untuk pemberiannya tidak boleh sembarangan dicampurkan di kopi ya nah ini juga ada nih kopi daya ini di NTB laris banget nih kopi daya ini di sini saya tidak mungkin kalau di Sulsel tidak terlalu ini ya untuk obat balam. Tapi kalau di NTB cukup cukup tinggi peminat apalagi di Jawa gitu ya di perkebunan-perkebunan biasanya di wilayah-wilayah transmigrasi laris sih untuk pegelinu tadi tawon liar ya ini istrinya tramadol ya sebelumnya memang diisi ini berubah-berubah isi kandungannya itu tapi sekarang ini kita uji isinya tramadol itu ya banyak sekali itu bisa mengakibatkan gangguan fungsi hati dan ginjal lami nih pelangsing ini juga laris ya karena orang saat ini yang paling suka ya tapi bagaimana bisa melangsingkan ada gemuk juga menambahkan dexamethasone oke. Ini beberapa tipsnya tentunya adalah gunakan yang sudah punya izin edar, jangan gunakan obat resep bersama obat resep dokter, harus konsultasi dulu. Ya minimal ada jeda waktu minimal sekitar 3 jam. Tujuannya apa? Untuk benar adanya
reaksi obatnya gitu kan ya, sehingga justru bisa berisiko pada kesehatan. Dan juga kunjungi ya website BPOM di www.pom.go.id, itu bisa lihat terkait dengan public warning, press release, macam-macam bisa dilihat di sana. Nah, teknik kita kosmetik tadi sudah jelaskan juga, kosmetik ini adalah merupakan digunakan pada bagian luar tubuh kita, epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan pulsa mulut. Tujuan itu apa? Membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan. Makanya banyak sekali kan sekarang tuh yang di YouTube tuh berdandan tuh di apa namanya tuh bisa merubah penampilan sedemikian rupa sehingga tidak nampak seperti apa namanya itu seperti tapi saat itu baru itu namanya jenis-jenis kosmetik dan kosmetik bukan obat dan bukan untuk mengobati. Jadi kalau ada misalnya kosmetik mengobati jerawat itu bukan ya, bukan masuk kosmetik. Kalau kosmetik adalah tadi sesuai dengan definisinya di layar ini. Ini adalah jenis-jenis kulit ya, saya skip aja. Ini beberapa bahan tambahannya tadi sudah ada disebutkan juga beberapa notifikasi kosmetik, ada NABCD, ini yang menjadi apa namanya? Menjadi penting ya, untuk diketahui. Misalnya kalau produksinya adalah Dina, berarti dia harus NA. Dia kalau NB, berarti sudah tidak benar nih. Dan ada 11 digit di sana ya. Ada ditambahkan yang sering kita temukan ada merkuri, ada hidrokinon, ada asam retinol, dan juga ada pewarna merah K3. Ini beberapa contoh kosmetik ilegal. Kadang-kadang dia klaim nih, klaim Syahrini lah, klaim Ayu Ting Ting lah, dipasang fotonya siapa, sudah dipasang. Tapi sebenarnya itu juga artisnya pun tidak ngerti itu kan. Dan waspada juga endorse terkadang mungkin yang endorse atau influencernya juga itu sekedar hanya mempromosikan, dia tidak ngerti ini produknya ilegal atau dan kalau memang terbukti dia mengendorse ataupun mempromosikan produk yang ilegal, dia secara hukum juga bisa kena ya, kena bisa pasal 53 turut serta ya, turut serta itu bisa dikenakan juga untuk influencer-influencer yang memasarkan, yang mempromosikan produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Nah, Vaseline juga banyak nih. Ini Vaseline kadang-kadang, ini kan banyak di tanah suci gitu kan. Ya silahkan kalau beli dari sana digunakan sendiri boleh, tapi tidak boleh namanya kok ambil beli banyak-banyak kemudian dijual, nah, itu tidak boleh. Just tip itu tidak boleh sebenarnya ya. Artinya just tip itu kalau diperjualbelikan lagi tidak boleh karena itu dilarang juga gitu kan. Boleh barang tentengan, barang bawaan penumpang dalam jumlah tertentu, tapi untuk penggunaan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Contoh-contoh kosmetik yang kita temukan juga ya, secara online biasanya dijualnya ini contoh-contohnya juga, ini banyak juga di pasar-pasar tradisional kita temukan dan kasihan juga nih lama-lama wajahnya bisa. Nah ini yang kita temukan ada bahan-bahan kosmetik ya di salah satu industri Makassar nih ya. Artinya bahwa Makassar memang menjadi salah satu menjadi pasar yang sangat luar biasa saya melihatnya. Artinya banyak sekali pelaku-pelaku usaha skincare gitu kan yang ternyata ya mau yang ilegal, kemudian yang legal pun ada juga yang nakal ya, tapi ada juga yang baik ya gitu kan. Ada yang nakal tuh ya tentunya yang memang punya itikat yang sudah tidak bagus gitu kan, enggak hanya sekedar ingin mencari keuntungan, tapi menambahkan bahan-bahan yang dilarang. Nah, ini kemudian ciri-cirinya kemasannya polos, tidak ada nomor BPOM-nya, tidak ada informasi produk, warna mencolok, tekstur krimnya lengket, dan masyarakat sebenarnya juga bisa datang untuk melakukan uji ya, tapi ujinya uji pendahuluan, ya, apakah menggunakan berbeda atau tidak. Karena kalau untuk yang uji lengkap memang harus berbayar, tapi tidak boleh yang sudah izin edar, karena itu secara regulasi hanya boleh dilakukan oleh pemilik izin edarnya tersebut untuk melakukan pengujian. Tapi kalau yang krim-krim polos yang ada izin edar bisa untuk dilakukan pengujian secara mandiri. Nah, ini dampaknya tadi sudah dilihat juga ada ruam kemerahan, kemudian iritasi kulit, jerawat, kanker kulit ya. Ini kan kalau sudah rusak seperti ini, nah mau gimana cara memperbaikinya akan sangat sulit sekali dan sangat mahal. Nah, tak lupa juga ini kalau misalnya beli krim etiket biru ini tidak masuk kosmetik ya, karena kalau etiket biru ini masuk kategori obat dan harus berdasarkan resep dokter diracik di bawah pengawasan apoteker. Jadi tidak boleh misalnya beli dari Jawa, dijual di sini, raciknya di Jawa, dijual di sini, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang melihat seperti itu, tolong dilaporkan kepada kami untuk dapat kita tindak lanjuti. Nah, ini tips memilih kosmetiknya, pastikan tentunya sudah ternotifikasi dalam kondisi bagus dan paling paling bagus tes dulu nih di belakang telinga ini paling paling cara paling gampang. Yang paling penting jangan sampai beli kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM. Itu sudah jelas tidak usah dibeli. Tapi kalau dibeli itu tes dulu di belakang telinga. Kalau timbul efek radang, kemerahan, gatal, berarti tidak cocok gitu kan ya. Karena tidak semua kosmetik kosmetik bilang, oh ini bagus ini. Tapi bagi diri kita tidak cocok karena diri kita yang lebih tahu jenis kulit kulit kita ya ada kulit yang apa berminyak, kulit normal, kemudian yang kering. Nah itu yang kita lebih paham tentunya apabila ada timbul efek samping segera hentikan pemakaian dan hubungi dokter ya. Nah untuk pangan tadi juga sudah disinggung ya terkait dengan perizinnya ada MD, ada ML, ya ada PIRT tadi. Nah, ini yang menjadi penting keamanan pangan gitu kan ya. Suatu kondisi adalah harus bebas dari namanya 3 cemaran, cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran biologi. Dan banyak berbagai macam kejadian ini bisa diakibatkan karena
pangan yang tidak aman. Jadi istilahnya kalau tagline kita bukan pangan jika tidak aman. Makanya pangan itu harus aman karena banyak sekali cemaran-cemaran mikroba yang bisa mengakibatkan gangguan fungsi penyakit yang dampaknya secara kesehatan ya stunting itu salah satunya karena pangan yang tidak aman, stunting kemudian berbagai macam penyakit diare itu kerugiannya sampai triliunan sebenarnya kalau dihitung ya faktor ekonominya. Nah ini contohnya cemaran fisik itu yang nampak oleh visual kita ya rambut, kerikil, serpihan serangga. Makanya kita kita sarankan menggunakan itu pakai staples tidak boleh ya, pakai lidi itu lebih aman ya. Dan tentunya kalau sedang harus pakai apa tuh penutup kepala agar tidak rontok rambutnya. Dan rambut itu jangan dianggap penting karena rambut bisa membawa kuman-kuman penyakit juga. Nah, cemaran kimia tentunya bisa secara penampakan itu ya gosong, mengandung bahan berbahaya, formalin, boraks, rodamin B, dibungkus pakai kertas koran itu tidak boleh tuh. Bahkan seringkali kita lihat tuh kalau saat Ramadan itu makanan di pinggir jalan tidak terbuka, tidak tertutup, ramai dihubungi pembeli. Nah, itu juga salah satu sebenarnya harusnya kita sebagai pembeli untuk menjaga kesehatan tuh membeli produk-produk yang seperti di pinggir jalan raya, kena debu, kena asap, timbalnya nempel di makanan, kemudian masuk dalam darah kita sehingga dampaknya apa? Kalau timbal berikatan dengan sistem saraf kita itu jadi sering lupa kita. Makanya kita kadang lupa kebanyakan timbal berarti kemungkinan kita kan seperti itu. Kalau yang kosong bisa jadi ini akrilamidnya penyebab kanker. Apalagi kalau ada formalin, boraks ini ya, ini bisa berisiko pada kesehatan. Secara kimia ada juga secara alamiah dalam singkong itu ada namanya sianida ya. Kalau sudah ada singkong menemukan warna ungu itu jangan dikonsumsi. Walaupun bisa dikurangi ya dengan direndam air, tapi sebaiknya kalau sudah timbul warna ungu kebiruan tuh jangan dikonsumsi karena bisa berisiko pada kesehatan. Jengkol, ada asam jengkolat. Ini kemudian ikan buntal, ini salah satu masakan kalau Jepang tuh luar biasa mahal gitu kan ya. Tekniknya. Tapi kalau tidak ngerti dimasak langsung seperti itu, wah terjadi keracunan kematian satu keluarga. Dan kemudian ikan, ini salah satunya ikan juga menjadi penting bahwa harus dipilih kalau membeli produk bahan baku yang harus yang segar. Karena biasanya kandungannya histamin ini kan. Histamin makin lama makin banyak. Jadi ini reaksinya mulai jadi gatal, kebas, mual muntah, bahkan bisa sampai juga shock nih kalau bila memang orangnya sensitif seperti itu ya. Nah, kalau cemaran biologi adalah karena memang perilaku higien sanitas yang tidak baik ya, atau makanan sudah rusak, sudah tumbuh mikroba, ini tentunya bisa berisiko pada kesehatan. Keracunan-keracunan kasus MBG beberapa memang disebabkan mungkin kalau Bapak Ibu baca itu jadi keracunan. Salah satunya adalah karena implementasi higien sanitas yang tidak bagus di dapurnya gitu kan ya. Walaupun kita tidak tahu juga apakah saya tahu di sekolah anak-anak tidak cuci tangan langsung megang makanan makan gitu kan. Nah, ini salah satu menjadi concern dari BPOM, makanya BPOM juga ikut secara aktif mengawal bagaimana keamanan dari program Bapak Presiden, program MBG. Program MBG luar biasa ini ya, karena selain memang meningkatkan kebutuhan gizi anak kita, membuka lapangan pekerjaan, bayangkan satu SPPG itu bisa 50 orang bekerja di sana, bisa memberikan penghidupan dari yang awalnya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang tidak memiliki pekerjaan, bisa direkrut bekerja di sana dengan mendapatkan gaji yang mencukupi. Kemudian juga bisa menggerakkan ekonomi. Saat ini nelayan, petani, pembudidaya itu harga tidak diperlukan lagi. Harga sudah pasti jam. Ini malah yang kita khawatir nanti susah kita cari telur, susah kita cari daging karena habis untuk di SPPG. Tapi tentunya semoga supply chain-nya semakin baik lagi sehingga tidak akan mengganggu kebutuhan masyarakat secara luas. Nah ini yang kita juga perlu tahu Bapak Ibu sekalian harus baca label di dalam mungkin kita harus mulai mengedukasi anak-anak kita baca label. Jadi yang saat ini kita menghadapi double burden malnutrition yaitu stunting dan juga obesitas. Stunting bisa jadi bukan karena orang tuanya itu tidak mampu, bisa jadi karena salah asuhan. Anaknya dikasih uang belinya ciki-ciki seperti itu kan. Artinya snack-snack yang tidak ada kandungan gizinya sehingga ya bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah kandungan gula gram lemak itu ada batasannya. Satu hari untuk gula itu 4 sendok atau sekitar 50 gram. Dilihat kalau di kemasan itu ada kandungannya. Persajian adalah 30 gram. Berarti kalau dia 2 kali sajian udah 60 gram dan lebih. Artinya kita tidak bisa lagi makan nasi. Karena nasi kan ada gulanya juga dalam tubuh berubah jadi gula gitu kan. Nah, harus betul-betul dipastikan asupan gula gram lemaknya. Karena kalau kelebihan nanti bisa jadi obesitas. Obesitas jadi penyakit diabetes. Diabetes udah penyakit kemana-mana sudah itu. Diabetes bisa merusak mata, retinopati, merusak ginjal ya, bisa dicuci darah. Jadi kalau dulu ada pemberitaan bahwa banyak anak-anak apa bila mungkin berseliweran di WhatsApp WAG keluarga Bapak Ibu ya bahwa jangan makan minum yang ABCD macam-macam. Sebenarnya kalau produk sudah dilakukan memiliki sedi darah itu artinya sudah ada evaluasi mutu dan keamanan, insya Allah aman gitu kan. Sejauh dikonsumsi dengan baik gitu kan ya. Jangan saat terus minumnya sampai apa namanya melebihi
aturan pakainya. Jadi anak-anak yang banyak dirawat untuk terapi cuci darah itu karena memang dia mengalami gangguan genetis secara bawaan. Jadi secara bawaan memang secara genetis dia ada kelainan sehingga tentunya harus dilakukan terapi dengan menggunakan hemodialisis. Kemudian bisa jadi karena penyakit-penyakit tertentu, autoimun ya diabetes itu bisa juga mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Yang ketiga ya tadi pola hidup yang tidak bagus, makan makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, tidak ada aktivitas. Anak sekarang ini kan banyak main di game online gitu kan, tidak ada activity, hingga akhirnya menjadi obesitas ya. Akhirnya banyak penyakit-penyakit yang akan mendekati gitu kan ya. Nah ini sebenarnya pilihannya adalah Bapak Ibu bisa mencari logo-logo dengan ada tanda ceklik seperti ini. Ya, ini adalah pilihan lebih sehat apa namanya dibandingkan dengan sejenis dan kedepannya ini sedangkan diatur regulasi produk yang dengan kandungan gula garam lemak tinggi itu makin mahal. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi agar kita menjadi terbiasa hidup sehat. Yang kandungan gula tinggi wah makin mahal, yang gulanya sedikit, nah itu makin murah. Nah ini satu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan membiasakan bahwa pentingnya arti kesehatan. Karena kalau kesakitan ya kita bagaimana bisa mau Indonesia emas, kita akan bonus demografi 2030-2040, tapi kalau konsumsi makanan-makanan yang tidak aman, yang tidak sehat gitu kan ya, tentunya akan menjadi suatu, bukan menjadi bonus, tapi justru menjadi suatu petaka. Padahal bonus demografi ini hanya terjadi satu kali dalam peradaban suatu bangsa. Tentunya harus mengambil momen yang bagus ini, sumber daya alam yang melimpah nih tidak akan ada artinya apabila SDM kita adalah SDM yang sakit, SDM yang tidak memiliki daya saing ya. Bisa nanti kita digeser sama pendatang-pendatang dari luar Indonesia dan tentunya itu sangat-sangat jangan sampai terjadi lah seperti itu ya. Nah ini tadi sudah disampaikan ceklik ya, cek kemasan, label, isi dan kedaluarsa. Kemudian BPOM Mobile, Bapak Ibu sekalian sekali lagi jangan ragu untuk download BPOM Mobile ya. Ini sangat penting, bermanfaat sekali ya. Bisa untuk cek izin edar, bisa untuk ngelaporin ya. Kalau melihat ada keluhan, tinggal di foto diadukan bisa ya. Kemudian bisa melihat berita-berita teronline terkini ya. Ada juga untuk cek BTP bagaimana penggunaan BTP berapa banyak ditambahkan bisa juga dilihat di situ ya. Nah, mungkin itu saja dan jangan lupa silakan untuk follow media sosial kami ada apa namanya ada IG di bpom.makassar banyak informasi yang bisa diperoleh kalau di pusat bpom_ri tapi kalau di kami ada bpom.makassar kalau ada ingin masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun mau mengadukan bisa di 0852 11111 5 kali ya 533 informasi ataupun pelaporan akan kami rahasiakan ya. Jadi silakan Bapak Ibu silakan dapat berkunjung langsung juga di kantor kami di Balai Besar Makassar ya ataupun juga mengunjungi media-media sosial kami dan tentunya peran serta dukungan dari masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam rangka mewujudkan obat dan makan yang aman, bermutu dan berkhasiat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.